Ada 3 macam salam yang wajib kita ketahui. Pertama, salam yang wajib dijawab. Kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Ketiga, salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Pertama, salam yang wajib dijawab tadi ketika kita ketemu sama muslim, apakah dalam satu majelis atau di jalan atau di pasar, ketika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita wajib menjawabnya waalaikumsalam. Yang pertama. Salam yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam sholat. Jika tadi imam lagi sholat, pas tahiyat terakhir dia baca fil alamina innaka hamidum majid. Imam ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita jadi makmum jangan ngejawab waalaikumsalam Pak Imam. Lah kalau ngejawab sholatnya batal. Karena salahnya imam bukan untuk dijawab, itu penanda kalau imam sudah selesai ibadah sholat. Karena sholat adalah ibadah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi nggak perlu dijawab. Yang perlu ini kudu paham ini. Makanya ngaji nih di masjid di musola Ikhlas. Ngaji apa ngaji? Jangan ngopi. Kopinya belum ada. Udah. Jangan. Tapi ini cuma sedikit jangan bercanda aja. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang kita kagak mau dengar jawabannya. Salamnya siapa? Ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, keluarga kita, kakek yang sudah meninggal, Nabi nyuruh kita untuk ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahi bikum lahikun. Ini kira-kira kalau salam kita dijawab sama ahli kubur, kita jadi ziarah apa kabur? Tidak mendengar jawabannya kita. Asrul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khairal khalqihi walid tuqa atanahat qulubum minawihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Mohon izin Tamu karena memang bagi dimuliakan di sini, guru kita bersama, para tokoh masyarakat, para hujat khusus Bapak Ketua RW 15, Bapak Ali Damanhuri, mohon izin Pak RW, yang bagi dimuliakan di sini Haji Uwi M Hilmi, mohon izin, yang bagi dimuliakan Haji Muharrar, juga guru tetap kita di sini Ustaz Syamsul Ma'arif, mohon izin Ustaz, yang bagi dimuliakan di sini Ustaz Uyung, Ketua Musola Al-Ikhlas Bapak Solehuddin. Ini mohon izin kiriman dari panitia di masjid doang ini. Ini orang salah yang gambar. Sebutnya cuma 7. Saya mohon izin mohon redo kepada para tokoh masyarakat, para hujat, para RT, ketua RW, juga para hadirin semua yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Firstly, before I will deliver my speech, I want to say thankfulness Allah Subhanahu wa Ta'ala because He bestowed us the gift mercies, secret rezeki, secret meeting without any obstacle. Paham saya ngomong? Cuma mau ngasih tahu, Ustaz tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Plan S3 saya di Malaysia. Ada di Malaysia, alhamdulillah saya bahasa Inggris sama Bu. Nah, ketika di Malaysia, alhamdulillah saya sempat menghadiri walimatul khitan Upin dan Ipin. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tidak terukur, agar telah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Untai mengira salawat kita kepada kepada pemberi syafaat dalam umat di hari kiamat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan oleh Maha Besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah umatnya dengan zulumati ila nur. Lupa saya tadi, yang saya hormati ini Menteri Perhubungan yang telah menghubungkan saya datang kemari, serta Nabi
Doain jadi menteri beneran, amin. Ya, dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Ditambahkan rezekinya, amin. Tambahkan juga istrinya. Bang, bukan saya ngomong, kenapa ini? Jangan, Bang. Oh, jangan dulu. Salah di sini. Mohon izin, saya mohon maaf, dalam kaidah usul fiqh dijelaskan iza ja'al ma'u fabatolat tayammuma. Ida nalikane ja'al teko opo al ma'u banyu fabatolat mangko batelaken opo ma'at tayammuma maring tayammum. Ah, jadi saya ngomong. Ini waktu saya di Pengiran, aja kayak begini tuh. Kita guru kita Manizin lagi jadi 3 bulan udah di Pengiran, nah senior saya udah nih. Manizin jadi iza ja'al ma' apabila ada air babat tolak tayamum maka batalah tayamum itu. Jadi kalau ada air tayamum, nah, saya di sini cuma tayamum, saya cuma debu. Airnya udah ada orang tua kita, guru kita Syamsul Ma'arif. Karena saya cuma tayamum cuma debu, makanya kalau disuruh pakai zohar hasanah terlalu tinggi buat saya. Oleh karena itu saya mau cerita aja deh. Saya mau cerita. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan ini, itu semua sudah termaktub dalam kitab perawi. Kitab perawi Maulid yang sampai ke Indonesia kurang lebih ada 6. Ada namanya kitab Syaraf al-Anam yang dikarang oleh Imam Ja'far. Ada kitab perawi Maulid namanya kitab Barzanji. Ada kitab perawi Maulid namanya kitab Dibai. Ada kitab perawi Maulid namanya Maulid Azab. Ada Maulid yang Ulami. Ada Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Imam Ali al-Habsyi. Ini semua kitab perawi Maulid bisa dibaca sama orang kita, sama orang Betawi, sama orang Jakarta. Enaknya ini semua kitab perawi menjelaskan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena orang Jakarta pada jago baca rawi, tol Jakarta Bogor dinamakan tol jago. Oh, dari situ ngambilnya. Ini cocokologi ini. Masya Allah. Nah kalau kita kupas, itu di kitab Maulid dibagi, itu dijelaskan tuh. Al-hadis susani an atau bin Yasar an Ka'bil Ahbar qala allamani abi at-Taurat illa sifran wahidan hada yahtimuhu wa yukilu sundu falamma mata abi fatahtuhu fa idza kana fi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi berbahagia kalau kita kaji tentang sejarah seseorang. Ini umumnya orang itu lahir, dia lahir dulu, terus dia besar, dia bikin karya, dia wafat, keluar biografi hidupannya. Contoh Bung Karno, Presiden RI yang pertama, beliau lahir dulu Pak. Dan beliau lahir, beliau besar, beliau bikin karya. Dia jadi proklamator, jadi presiden RI, beliau wafat, keluar buku biografinya. Presiden yang kedua, Bapak Soeharto, sama. Beliau lahir dulu, beliau besar, jadi panglima peta, jadi presiden Republik yang kedua, beliau wafat, keluar buku biografinya. Presiden ketiga, B.J. Habibie, sama. Beliau lahir dulu, beliau besar, kuliah di Jerman, menemukan rumus retak Habibie, maka beliau dipanggil Mr. Crack, tuan retak. Karena ilmunya dipakai sama penerbangan Jerman sampai sekarang. Beliau jadi presiden, dia wafat, keluar biografinya. Kiai Rahman Wahid sama. Dia lahir dulu, beliau besar, jadi ketua PBNU, jadi presiden, dia wafat, keluar biografinya. Ini manusia biasa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Nabi kita orangnya belum ada, orangnya belum lahir, jauh sebelum beliau lahir, biografinya udah keluar duluan. Tuh tadi kita Maulid tiba kita baca. Ada satu riwayat di Ka'bil Akbar An Atok bin Yasar. Ini Atok bin Yasar ini hidup di zaman Nabi Allah Musa. Bapaknya Bapak Yasar ini jago Taurat, ulama di zamannya lah, kalau kita kiainya lah. Ini Bapak Yasar manggil anaknya Atok, sini Tok. Kalau hidup ente mau selamat dunia akhirat, pengen dapat syafaat, nanti ente baca di kitab Taurat. Allamani abi at-Taurat.
ayah telah mengajarku semua kitab Taurat. Tapi ingat toh, ingat, illa sifron wahidah. Kecuali ini lembaran terakhir toh. Lembaran terakhir jangan kamu baca. Lah kenapa enggak? Jangan banyak tanya. Lembaran terakhir jangan dibaca, sobek lembaran terakhir. Disobek al-masin atau itu gimana enggak? Masukin ke kotak. Ya. Di kotak dimasukin ke dalam lidah. Terus kunci, buang tuh kuncinya. Masya Allah. Saking anaknya enggak mau baca lembaran terakhir. Falamma mata abi fatahtuhu, maka ketika ayahku sudah wafat, kata si Ato, penasaran nih Ato, emang nama sih bapak, saya kagak boleh baca lembaran terakhir. Setelah bapaknya wafat, dibuka nih Ato, dibuka tuh kuncinya, dilihat lembaran terakhir, masya Allah, faidan kana fihi nabiyyun akhir zaman. Ternyata di lembaran terakhir tertulis nanti di akhir zaman akan Allah utus seorang nabi, mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kerajaannya sampai ke Syam. Subhanallah, orang yang belum ada ceritanya sudah ada. Ini salah satu jabatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab surah Al-An'am menjelaskan lagi yang lain. Ketika Raja Abraha dari Yaman